Halo semua, apa kabar? Semoga sehat dan bahagia selalu. Saat ini kami dari kelompok 2 akan membahas materi mengenai pembelahan sel, lebih tepatnya tahapan pembelahan sel secara meiosis. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke dalam pembahasan berikut ini. Pembelahan meiosis adalah pembelahan yang terjadi pada sel kelamin atau gamet, yang ditandai melalui 2 kali pembelahan dan menghasilkan 4 sel anakan yang bersifat haploid dan disimbolkan dengan N, serta memiliki sifat yang berbeda dari induknya. Juga bertujuan untuk menghasilkan gamet melalui proses gametogenesis. Pembelahan meiosis terbagi menjadi 2, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2, tepatnya profase, metafase, anafase, dan telofase. Kita masuk pada tahap meiosis 1, di mana meiosis 1 ini merupakan tahap reduksi kromosom yang dimulai dengan tahap profase. Pada profase 1 meiosis 1 dibagi lagi menjadi beberapa tahap, yaitu diantaranya leptoten, sigoten, pakiten, diploten, dan diakinesis. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama adalah tahap leptoten, di mana pada tahap ini ditandai dengan kromatin memadat dan membentuk kromosom. Kemudian tahap kedua adalah sigoten, di mana kromosom homolog saling berdekatan dan menempel atau sinapsis. Kemudian kromosom membelah menjadi 2 dan menuju kutub yang berlawanan. Setelah tahap sigoten, terdapat tahap pakiten yang ditandai dengan kromosom homolog saling menempel dan membentuk struktur tetrat dan mengganda. Kemudian terjadi pindah silang gen pada kromosom homolog di kiasma. Pindah silang ini menyebabkan terbentuknya sel gamet dengan susunan gen baru. Kemudian terjadi tahap diploten ditandai dengan pindah silang dan kromosom homolog menjauh, namun masih ada kiasma serta inti telah menghilang. Nah, setelah itu terjadi tahap diakinesis, yaitu ditandai dengan kromosom homolog sudah berpisah, di mana inti sel telah menghilang juga. Jadi ini adalah hasil dari profase 1. Selanjutnya adalah tahap metafase 1, di mana tahap ini ditandai dengan 2 hal penting yang perlu kalian ketahui. Yang pertama yaitu kromosom homolog saling berhadapan pada bagian ekuator. Kemudian yang kedua, sentriol lalu menjulurkan benang spindle yang berkaitan dengan setiap kromosom homolog. Dan ini gambarnya, di mana setiap kromosom itu berjejer atau ibaratnya berada pada pelempeng ekuator, itu ada di tengah. Selanjutnya kita masuk pada tahap anafase 1. Pada tahap ini ditandai dengan terjadinya reduksi kromosom. Kromosom homolog akan ditarik oleh benang spindle menuju masing-masing bagian kutubnya. Nah, jadi ciri khas dari tahapan anafase 1 ini sendiri ialah masing-masing kromosom ditarik oleh benang spindle menuju bagian masing-masing kutubnya. Baiklah, kita masuk pada tahap selanjutnya, yaitu telofase 1. Nah, pada tahap ini terdapat 3 hal penting yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, proses di mana inti sel mulai terbentuk kembali setelah yang awalnya hilang pada tahap profase akhir. Yang kedua, proses sentriol kembali menjadi sentromer. Dan proses yang ketiga, di mana terjadinya sitokinesis atau peristiwa pembelahan sel tahap akhir. Peristiwa ini menuju pemisahan untuk menjadi 2 anakan sel. Setelah melalui 4 tahapan utama dari meiosis ini, maka didapatkan hasil akhir dari meiosis 1 berupa 2 sel anakan dengan kromosom haploid karena terjadi proses reduksi kromosom. Di sini juga terjadi interkinesis yang merupakan jeda waktu antara meiosis 1 menuju meiosis 2. Selanjutnya kita masuk pada tahapan meiosis 2.
Nah, meiosis 2 ini merupakan tahap perbanyakan sel anakan dan tahapannya sama seperti pembelahan mitosis. Yang mana tahapan ini kembali dimulai dari tahap profase sehingga juga dapat disebut sebagai profase 2. Jadi, kalau diulang kembali, maka tahapan ini itu akan ditandai dengan beberapa peristiwa. Seperti yang pertama, kromosom memadat. Kemudian membentuk kromosom, lalu kemudian terbentuklah kromatid. Yang kedua, sentrosom membelah menjadi 2 sentriol, kemudian menuju ke kutub. Dan yang ketiga, inti sel mulai menghilang. Selanjutnya kita masuk pada metafase 2, yang dimana ditandai dengan beberapa peristiwa seperti kromatid berjejer di ekuator, dan kemudian sentriol menjulurkan benang-benang spindel yang berikatan dengan tiap kromatid. Hal ini sama saja dengan pada metafase 1, dan yang membedakan hanyalah pada metafase 2 terjadi pada 2 sel anakan hasil dari meiosis 1. Kita lanjut pada tahap anafase 2 di mana ditandai dengan peristiwa pertama terjadi yang namanya karyokinesis atau pembelahan inti. Kemudian kromatid dan sentromernya membelah menjadi 2 kromosom. Kromosom kemudian ditarik dengan benang spindel. Inilah yang membedakan dengan tahap sebelumnya. Ini juga menuju ke kutub yang berlawanan atau kutub masing-masing. Baiklah, kita masuk pada tahap selanjutnya yaitu telofase 2 yang ditandai oleh beberapa peristiwa atau proses. Yang pertama, inti sel mulai terbentuk kembali. Yang kedua, sentriol kembali menjadi sentromer. Yang ketiga, sitokinesis atau biasa disebut dengan pembelahan sel. Peristiwa pemisahan sel ini sama seperti pada tahap telofase pertama. Dan untuk hasil akhir dari meiosis 2 adalah menghasilkan 4 sel anakan dengan kromosom haploid yang biasa disimbolkan dengan huruf N. Pembelahan meiosis 2 yang menghasilkan 4 sel anakan adalah kelanjutan dari pembelahan meiosis yang pertama. Nah, berikut ini adalah rentetan dari tahapan pembelahan sel dari awal hingga akhir, dimulai dari meiosis 1, profase, metafase 1, anafase 1, telofase 1, dan ada interkinesis, kemudian terjadi profase 2, metafase 2, anafase 2, telofase 2, dan sel anak akhir.